betapa di antara kita, terutama saya sendiri, kadang kita mengejar sesuatu yang belum pasti dengan meninggalkan sesuatu yang sudah pasti, dan mengejar sesuatu yang fana di samping meninggalkan yang baqo. Dan di antara kita kadang meninggalkan yang satu untuk meninggalkan yang 100, 1000, 10.000 dan sebagainya. Kira-kira yang satu itu apa? Apa Bu? Allah. Apa katanya? Subhanallah ya. Kemarin kita sudah dibekali oleh Al-Mukarram Kiai Haji Tubagus Khalil Said untuk menetapkan yang satu dan hanya membawa yang satu, bahkan selamanya bersama dengan yang satu, untuk tetap dengan yang satu. Dengan cara apa? Dengan cara beliau mentalkin, membimbing ruhaniyah kita untuk menancapkan, untuk menanamkan, untuk membimbing kolbu kita supaya bersama dengan Allah. Bahwa Allah menyatakan ini aqrabu min hablil warid, bahwa sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu lebih dekat dari urat leher. Subhanallah ya. Betapa dekatnya Allah kepada kita, namun kita, terutama saya, kadang lupa Allah itu di mana ya? Oh, Allah tidak mendengar, tidak menjawab doa-doa saya. Allah tuh di mana? Oh, ternyata Allah itu dekat, bahkan maha dekat, tapi saya sendiri yang lupa bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Saking dekatnya, dekat tinggal oleh kita. Ketika kita, ibu semuanya, bisa enggak melihat telinga kita? Kalau dengan cermin bisa ya, bisa. Tapi di mana ya telinga teh? Tapi perasaan saya mendengar ya. Itu karena telinga sangat dekat dengan kita. Atau agak enggak yang bisa melihat kepala belakang bagian kita atau punggung kita? Enggak ada. Padahal itu sangat dekat, bahkan melekat di dalam diri kita, tapi kadang kita tidak sadar. Oh, betapa telinga, punggung, kepala bagian belakang, bahkan mata itu sendiri nggak pernah kita lihat ya, kecuali kalau melihat cermin ya. Ini para hadirin jamaah sekalian yang diherankan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmahnya yang nomor 41, beliau menyatakan al-ajab kullu ajabi, bahwa heran di atas keheranan. Apa itu istilahnya? Sangat mengherankan. Sangat mengherankan. Mimmay yahrabu, angka bahwa mimma la yanfiku lahu minhu, seseorang yang mengejar sesuatu yang belum pasti dengan meninggalkan sesuatu yang pasti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yatlubu ma la baqa'u mimma yahrubu minka, yang subhanallah mencari sesuatu yang tidak kekal dengan meninggalkan sesuatu yang kekal. Allah maha kekal, Allah maha satu, Allah maha memberi, Allah maha segala-galanya, tapi kadang saya lupa, ternyata apa yang saya lakukan itu meninggalkan Allah. Itu nauzubillah apa astagfirullah? Nauzubillah. Nauzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu ya, bahwa kita meninggalkan sesuatu yang tidak pasti,
meninggalkan sesuatu yang satu, meninggalkan maha yang segala-galanya untuk sesuatu yang tidak pasti. Contoh, kita bekerja untuk mendapatkan duit atau nafkah itu. Langsung nyantok jawabannya ya. Di antara duit lah, di antara duit itu dibelikan untuk makanan untuk kenyang, dan di antara setelah kenyang kemudian istirahat. Setelah istirahat balik bekerja lagi, habis itu makan lagi, habis itu terus berputar seperti itu ya. Tapi dia lupa terhadap sesuatu. Yang memberikan kenyang itu hakikatnya siapa? Allah. Nasi, jagung, hui, kulub sampe itu mah cuma perantara. Boleh. Itu cuma perantara untuk mengenyangkan kita, tapi sesungguhnya zat yang maha mengenyangkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada seseorang yang bekerja banting tulang, peras keringat, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang untuk mendapatkan kekayaan. Setelah terkumpul kekayaan tiba-tiba sakit. Bukan dulu, belum mulai. Setelah sakit berobat ke rumah sakit, subhanallah, biayanya puluhan juta bahkan ratusan juta, kemudian merepotkan keluarganya, akhirnya ludes hartanya. Padahal bertahun-tahun dia mengumpulkan dan dia lupa yang dia kumpulkan itu hanya sebagian kecil dari rahmat Allah. Betul? Tapi rahmat Allahnya ditinggalkan. Itu apa rugi? Apa rugi besar? Rugi besar. Maka dari itu Bapak hadirin jamaah sekalian, jangan sampai kita melupakan yang satu demi yang 10. Jangan sampai melupakan yang 1 demi yang 100. Jangan sampai melupakan yang 1000 demi yang 1. Karena hakikatnya yang 10, yang 100, yang 1000 itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari yang maha satu. Maka niatkan segala sesuatu untuk mencari rahmat dan ridho Allah. Yang pertama Allah dulu. Yang kedua Allah lagi. Yang ketiga Allah juga. Yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, delapan tetap Allah. Jadi segala sesuatu niatkan karena nyucinya, karena sasapunya, karena pikniknya, karena healingnya, karena hayu atuh orang healing atuh. Kalau kita mah insya Allah tidak ada larangan ibu ya, mau healing, mau hiking, mau shopping juga bebas-bebas saja. Yang penting tujuannya karena Allah. Kalau membeli tidak boleh di luar kebutuhan, betul? Kalau beli sendal atau sepatu kita butuhnya satu, belinya satu apa dua? Iya dua tuh. Masa sepasang dipakainya satu? Kejebak nih ibu, kejebak. Misalkan kita pengen makan, tapi makanan yang tidak kita senangi, padahal harganya ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 200.000, dan bahkan seterusnya kalau artis-artis di atas jutaan. Nah, hakikat makanan itu kan kenyangnya dan sehatnya, betul? Setelah ada cerita, ada seseorang yang makan di restoran 1, restoran 2, restoran nggak kenyang-kenyang. Kenapa ya? Tiba-tiba ada tukang itu apa namanya? Bajigur. Kan bajigur tuh ada biasanya hui gitu ya. Hui, sampe, dan juga suuk. Woi, jigur, sini. Papais juga ada. Baru juga makan sepotong, gening kenyang katanya. Atau hui yang dimakan, pasti kenyang gitu ya.
Nah, hui sepotong dengan restoran yang 3 tidak sebanding, tapi kenyangnya kenyang yang mana? Kenyang ubi. Artinya kalau kita memerlukan sesuatu, pilih sesuatu yang sangat diperlukan. Ada skala prioritas, Ibu. Ini sesuatu yang sangat penting, ini sesuatu yang penting, dan ini sesuatu yang kalau seandainya tidak beli juga tidak menjadi masalah. Maka kita utamakan beli sesuatu yang mana? Sesuatu yang sangat penting, betul? Insya Allah dengan membeli sesuatu yang sangat penting itu, kita sama halnya dengan bersyukur kepada Allah. Karena makna dari syukuran kepada Allah adalah at-tasarrufu 'alan ni'am mimma, melaksanakan, menggunakan kenikmatan tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi nikmat tersebut. Kita diberikan uang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, beribadah. Kan beribadah juga perlu biaya, Ibu ya. Kesana kemari apa tidak perlu biaya itu? Telur bensin ya 10.000 keluar biaya ya. Nah, untuk pendidikan, untuk nafkah, untuk saving dan lain sebagainya, kalau sudah terpenuhi semua itu, baru segala sesuatu disimpan untuk kedepannya barangkali memerlukan. Insya Allah dengan hal seperti itu kita senantiasa selamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kata Allah, firman Allah di dalam surah Ibrahim ayat 7, kalau wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, kalau seandainya engkau menghitung-hitung kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuhsuha, tidak akan pernah terhitung. Karena saking apanya? Saking banyaknya, subhanallah. Sedangkan Allah memerintahkan dan juga Rasulullah SAW mencontohkan supaya kita senantiasa bersyukur. Apa semuanya kita bisa mensyukuri apa yang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Tidak. Mungkin kita lupa bagaimana mensyukuri saraf-saraf kita. Mungkin kita lupa bagaimana mensyukuri usus kita. Mungkin kita lupa bagaimana Allah memberikan seluruh kenikmatan, jangankan di luar, di tubuh saja. Ternyata kita lupa kalau syukuran tuh, dapat duit, alhamdulillah. Dapat makan, alhamdulillah. Yang zahir saja ya biasanya. Tetapi kalau mendapatkan ilmu, mendapatkan ilham untuk berbuat kebaikan, mendapatkan keinginan untuk berbuat kebaikan secara ikhlas dan istiqomah, kita kadang jarang lupa untuk mensyukurinya. Ibu malam tadi tahajud tidak? Yang seandainya kelupaan tahajud gini-gini aja. Nah, ketika selesai melaksanakan tahajud, hendaknya kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Syukuran dari apa? Syukuran bahwa kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah, kita senantiasa memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah, untuk diberikan tuntunan di dalam beribadah, berzikir dan ibadah-ibadah yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah beribadah, bersyukur tidak? Insya Allah mulai hari ini dan seterusnya, mudah-mudahan Allah memberikan hati kita yang senantiasa ingat, yang senantiasa bersyukur bahwa melaksanakan kebaikan-kebaikan pun merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ibu hadirin jamaah sekalian, ada satu perbedaan antara ulama fikih dan ulama tasawuf. Apa itu? Dalam
karena tadi membicarakan masalah kematian, sedikit ngebahas tentang kematian ya. Dalam urusan fikih, ketika seseorang sudah dimasukkan ke dalam kubur, apa yang dilakukan? Apa itu? Talqin, betul. Jadi talqin menurut ulama ahli fikih sebelum meninggal apa sesudah meninggal? Sesudah. Sepakat ya? Sesudah. Arti talqin dulu apa? Talqin laqana yulaqinu talqinan, membimbing sesuatu agar mengingat Allah. Di antara bacaan talqin yang paling inti adalah wa idza sa'alaka wa huwa munkarin wa nakirin. Itu ada, dan apabila nanti setelah jamaah meninggalkan engkau akan didatangi oleh dua orang, itu adalah munkar dan nakir. Betul? Wa idza sa'alaka, dan apabila ditanyakan kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Faqul, maka jawab olehmu, Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Wa aina kiblatuka, dan kemana arah kiblatmu? Tapi tidak ada kayak ya pertanyaan wa kam zaujuka, ya nggak ada ya, nggak ada. Pak Acep yang paham tuh. nggak ada. Saya kasih bocoran, berapa istrimu? Ibu tadi melohok aja, apa ya artinya? Kembali ke masalah talqin, bahwa talqin itu adalah pembelajaran, mengingatkan bahwa ketika engkau ditanya siapa Tuhanmu, jawab olehmu Allahu Rabbi. Siapa nabimu? Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kiblatmu? Kiblatku adalah Ka'bah Al-Mukarram, Ka'bah di Masjidil Haram. Kemudian wa man ikhwanuka, siapa teman-temanmu? Al muslimuna wal muslimina ikhwani. Subhanallah ya. Kira-kira ibu kalau sudah meninggal bisa memahami tidak? Eng. Ibu kalau yang diajarkan yang udah meninggal kira-kira bisa ngikutin nggak, Bu? Itu bahasanya, jadi lebih nggak mudahnya. Jadi kalau kita ngajarin, enak ngajarin yang hidup atau yang mati? Nah, tapi kita lebih serem sama orang yang mati atau orang yang hidup? Nah, itu fikih. Dan memang benar tuntunan dari Rasulullah SAW bahwa penghormatan terakhir kita kepada jenazah adalah dengan mentalkin sebagaimana talkinnya Rasulullah SAW kepada para sahabat. Nah, perbedaan yang mendasar adalah dalam kalimat talkin. Hadisnya sama, ulama ahli fikih menggunakan itu, ulama ahli tasawuf juga menggunakan lakinu mautakum. Cuma tadi yang ditekankan adalah mautakumnya. Apa itu? Yang akan meninggal. Cung, di sini yang akan meninggal. Semuanya. Allahu Akbar. Nah, iya. Calon mati. Calon mati. Betul. Nah, itu mah terserah, mau ibu duluan, saya terakhir, mangga. Atau terbalik juga nggak apa-apa, saya belakangan, ibu duluan, nggak apa-apa. Nah, ulama ahli fiqh, ulama ahli tasawuf menekankan pada kalimat mautakum. Talkinkan olehmu, ajarkan olehmu, bimbinglah olehmu orang yang akan meninggal. Siapa yang akan meninggal?
kita. Nah, entah wallahu alam besok atau pekan depan, bulan depan, tahun depan, atau 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kita akan meninggal. Tapi perbedaannya, orang yang sudah meninggal bisa nggak menerima bimbingan? Tidak, karena sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan yang meninggal, orang yang sakaratul maut aja ya Bu, sakaratul maut aja ya. Kadang kan suruh bisa nyebut Pak, nyebut. Sakaro, jangankan sudah meninggal, sakaro artinya apa? Liar, pusing. Bahkan pusingnya melebihi orang yang lagi mabuk sekalipun, karena saking saking liar-liarnya sakarot, sakarota, sakor tuh.